Coach, gimana sebenarnya perasaan yang benar ketika kita mengeluarkan uang? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang baik, Oke. nggak ada yang buruk. Apapun yang muncul, kalau misalnya mengganggu, dirilis. Apapun yang muncul kalau itu mengganggu, rilis. Dirilis. Rilis, Iya. rilis, Rilis aja. Udah tahu Latihannya nih ilmunya gampang, rilis. lihat dong rekening bank ya kan, liatin aja. Aduh, nih kok cuma segini, gitu. Mesti bayar tagihan, bayangin nilai itu keluar, gitu kan. Ya udah. Bisa kalau- ngelatih ini supaya konsisten terus menerus, supaya berada di stay di sini itu bisa konsisten, itu gimana Coach? Ya itu pilihan sih, kamu mau hidup gitu-gitu aja atau mau bebas. Kalau misalnya mau bebas, ya kamu akan melakukan hal yang diperlukan untuk melakukan itu, ya. Kayak misalnya dulu saya gitu, saya nggak mau ada di tingkat depresi terus-terusan, ya saya persisten untuk melakukan itu gitu. Itu ya konsistensi dan persistensi itu pilihan sendiri. Konsistensi dan Iya. persisten itu pilihan sendiri. Biar nggak jadi orang miskin, apa Coach gitu? Karena karena gini Coach Lia ya. Kadang kalau kita itu terlahir, tumbuh dari keluarga yang kurang mampu, kurang mapan gitu, itu tuh ngambil keputusan dalam kehidupan tuh terkadang juga sering salah juga ya, karena mungkin faktor keturunan dan lain sebagainya gitu. Kecuali kita mencoba untuk mengubah circle menjadi yang lebih oke, lebih tepat, knowledge yang senantiasa bertambah. Itu barangkali ketika ngambil keputusan lebih presisi, lebih oke untuk masa depan gitu. Nah, bagaimana Coach Lia? Yang pasti sih yang dilepas adalah bagasi kamu tentang kemiskinan itu. Pertama itu, ketika kau bilang kata miskin itu aja udah cuman sekedar kata sebenarnya, hanya tampaknya muncul. Tapi ada bagasi emosinya. Bersihin dulu, ketika mendengar miskin apa yang pertama muncul? Apa ya? Kekurangan. Kekurangan. Ya, kekurangan. Kasihan, kekurangan. Ya, kasihan, kekurangan. Ya. Nah, itu izinkan hadir dulu, rasa itu, perhatiin badan ya, pasti langsung deg-degan atau apa segala macam ya, atau keringat dingin entah apa, itu izinin hadir terus dilepas dengan teknik Sedona Method ya. Udah, itu aja fokus. Abis itu dengerin lagi miskin tuh apa, apalagi yang tadi masih ya rilis lagi, gitu aja terus. Itu aja dulu fokus. Nanti lama-lama ketika semua belief-belief tentang kemiskinan habis ya, baru kamu cek kenapa sebabnya aku miskin. Ya, tadi misalnya aku lahir di keluarga miskin. Ya, ada keinginan nggak untuk mengubah itu? Biasanya kita kenapa sebabnya pengen ubah? Ya, itu kita jadi nggak bisa ngubah karena kita nggak fokus di solusi, kita fokusnya di masalah. Ya, jadi itu dilepas dulu keinginan untuk mengubah. Nah, itu dilepas lagi gitu. Jadi banyak sekali teknik di Sedona Method yang bisa membongkar itu. Makanya instan teman-teman. Jangan bilang kalau seandainya udah pernah workshop sama Coach Lia itu orang kaya atau pebisnis atau emang kerja kantoran. Enggak, teman-teman, tukang nasi goreng, tukang bakso ya, tukang pijat, tukang urut ya. Banyak macam-macam dan mereka sukses akhirnya gitu loh. Ya, tapi mereka punya keberanian untuk membantu dirinya sendiri keluar dari situasi itu. Karena seperti saya contoh, saya uang dulu cuma dikit banget 3.000 bisa ikut workshop tuh. Bahkan saya pernah waktu itu lagi mau mulai itu saya mesti bayar bisnis coach-nya $3.000. Dari mana cuma punya Rp3.000 dan $3.000 gitu, kayak jauh banget ya nggak sih? Nggak apa-apa, saya bisa. Saya ya memutuskan ikut untuk bantu diri sendiri. Saya bilang sama coach-nya, saya mau ikut, bisa payment plan nggak? Bisa 2 kali, dia bilang gitu kan. Kapan mesti bayarnya? Nanti 7 hari lagi. Oh ya udah, terus saya rilis dengan semua teknik Sedona Method yang saya tahu. Hari itu juga tiba-tiba ada klien bayar $1.600. Itu adalah $1.600 pertama saya kayaknya. Ya saya sampai bilang ke grup keluarga, ya Allah saya dapat nih duit semua nih kayak gitu. Tapi ya saya nggak pegang, tetap uangnya tetap 3.000 gitu kan. Tapi 1.600 ya saya kasih ke si coach itu gitu. Jadi disediakan. Karena udah nggak ada mentalitas miskin gitu. Mentalitasnya cukup. Ketika ada yang ngekat, tapi sekarang nggak cukup. Ya sekali teknik di Sedona Method. Kalau yang kita tahu kan mungkin cuma 3 teknik, bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan. Ciri-ciri mental miskin dan cara ngelepasinya. Oh, ternyata sekarang sampai sini gitu. Sampai kan terjadi kan, udah pernah dipikirin sebelumnya, maka terjadi. Terbukti kan? Gimana sih cara ngelepas mental miskin, Coach? Oke. Silakan Mas di sini Mas, supaya saya bisa lihat dikit samping sini. Kalau saya ngeliat kayak gini, teman-teman nggak kelihatan ya. Oke. Sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Teman-teman silahkan ikutin berdasarkan isu masing-masing ya. Oke. Iya, nggak apa. Suara kan. Oke. Nanti dijawab ketika saya nanya ya Mas Feb ya. Oke. Sekarang boleh nggak stop dulu sebentar? Relax dulu. Boleh merem aja. Kalau yang kamu masih baru, merem itu sangat membantu untuk connect ya. Kalau yang udah biasa kita rilis tuh mata terbuka ya nggak sih? Oke. Nah, sekarang izinkan aja saat ini seperti apa adanya, boleh nggak?
biarin mengalir seperti apa adanya, Mas. Iya. Perhatikan suara ya. Suara itu sudah terjadi begitu aja tanpa kita perlu mendengar, benar nggak? Lalu perhatikan penglihatan. Penglihatan juga gitu. Kita udah melihat walaupun mata tertutup tanpa ada kita yang melihat. Melihat terjadi begitu aja, ya nggak? Dan kemudian perhatikan pikiran. Pikiran juga gitu kan, datang pergi, nggak ada kita yang mikir. Ada pikiran yang muncul-muncul, bener nggak? Iya. Sama juga dengan sensasi di tubuh, ya nggak sih? Mungkin ada tangan kena ke tangan, ada kaki kena ke karpet. Merasa sudah terjadi begitu aja, betul nggak? Tanpa harus kita ngerasa-rasain, ya. Sama juga dengan perasaan juga gitu, datang pergi, ya nggak? Ya. Nah sekarang boleh nggak perhatikan bahwa semua saat ini sudah terjadi begitu saja tanpa campur tangan kita. Nafas juga gitu kan, terjadi sendiri tanpa kita atur. Nah, lalu perhatikan, ketika mengingat-ingat tentang miskin, ya, rasanya apa sih Mas yang pertama kali muncul? Yang muncul apa? Jangan disensor. Apapun yang nggak masuk akal nggak apa-apa. Yang muncul pertama apa? Kalau ingat ketika kemiskinan, mendengar kata miskin. Susah, oke. Nah sekarang boleh nggak perasaan susahnya itu dikasih ruang dulu yang banyak. Artinya diakui kalau rasanya susah. Rasanya gimana badannya? Pusing, sesek, berat? Berat. Beratnya di mana? Di dada, oke. Nah boleh nggak rasa berat di dadanya itu izinkan hadir. Dirasain dulu aja, diakui kalau itu ada. Nah lalu kalau seandainya dadanya ada pintunya ya, buka aja lebar-lebar ya. Boleh nggak? Dia mengalir keluar. Oke. Mau nggak mengizinkan itu mengalir keluar? Oke. Kapan? Oke. Rasanya gimana sekarang? Masih berat nggak? Udah lega? Oke. Nah sekarang boleh nggak? Izinkan kelegaan untuk hadir dulu secara utuh. Biarkan aja kelegaan itu berekspansi, melebar, meluas. Boleh nggak Mas? Biarkan aja mengalir ke seluruh tubuh itu. Biarkan aja kelegaan mengalir ke seluruh ruangan ini. Sampai tidak terbatas, boleh nggak? Rasanya gimana sekarang? Lega, plong, oke. Nah sekarang kita lihat ya, dari perspektif kelegaan ini, lihat lagi ketika mengingat miskin, yang muncul apa? Nggak muncul. Bagaimana kalau miskin itu cuma konsep? Nah konsep miskin itu dilepas boleh nggak? Mau nggak? Kapan? Oke. Dan boleh nggak terbuka pada keberlimpahan? Kemudahan yang saat ini sudah selalu tersedia. Dan lalu perhatikan ya, mungkin nggak kalau punya uang lebih saat ini? Ada yang bilang nggak mungkin nggak? Nggak ada. Oke, kalau gitu mengizinkan nggak? Oke. Sekarang apapun tindakan yang perlu dilakukan, serahin aja, lepasin aja pada kekuatan yang tahu jalannya. Boleh nggak? Termasuk yang disebut aku, yang disebut diri aku nih, lepasin aja sampai habis, boleh nggak? Sampai kosong. Nikmatin dulu silakan. Kalau udah puas silakan buka mata. Kita tidak mengganggu proses. Silakan. Iya.
sebenarnya konsep yang dipakai untuk mengatur masa sih, miskin dan nggak miskin ya. Gitu ya, karena kan walaupun kita punya profesi yang tampaknya buat society itu dibilangnya rendah atau miskin atau apa segala macam, bahagianya mah tetap ada. Seperti saya udah pernah cerita belum sih, ada dilihat dari perspektif society ya, dia mungkin miskin, tapi enggak tuh, dia happy aja, malah suka bantuin orang. Saya kenal gitu. Jadi miskin mah konsep ya. Iya, keadaan pikiran, mentalitas. Dia merasa cukup aja ya. Dia merasa cukup, tapi dicukupin terus dan bisa ngasih. Banyak kayak gitu. Iya kan? Banyak banget gitu. Kayak gitu. Iya. Aneh kadang. Gitu, makanya itu untuk mengontrol massa dunia kapitalis gitu, ya nggak sih? Gitu ya. Gitu, nggak ada yang salah, itu hanya yang tanpa muncul aja. Makanya kita harus pinter ya teman-teman ya. Harus pinter. Coach, aku nyoba rilis, tapi kok belum bisa ya. Pikiranku yang kayak mendominasi katanya. Pikiranku kayak mendominasi gitu katanya. Dilepas keinginan untuk dikontrol oleh pikiran, kan kamu bukan itu. Iya nggak sih? Simple, bisa nggak dilepas? Tanya ke diri sendiri, bisa nggak saya melepas keinginan untuk dikontrol oleh pikiran? Itu keputusan. Ada nggak sih Coach satu pertanyaan yang itu mungkin bisa kita ulang-ulang terus, yang dengan kita mengulang-ulang pertanyaan itu di saat kita rileks atau apapun kondisinya, kita itu selalu berada, pokoknya kita selalu bisa ngambil jeda dengan pikiran gitu. Kita itu menjadi yang being itu tadi gitu. Itu tuh apa? Pertanyaannya kalau saya sih, bagaimana kalau keberlimpahan? Bagaimana kalau ini sudah kebebasan? Gitu ya? Iya, bagaimana kalau ini sudah ketidakterbatasan? Oh, oke. Bisa nggak terbuka pada itu? Oh, gitu ya. Coach, gimana sebenarnya perasaan yang benar ketika kita mengeluarkan uang? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Apapun yang muncul, kalau misalnya mengganggu, dirilis. Iya. Apapun yang muncul kalau itu mengganggu, rilis aja. Latihannya nih gampang, lihat dong rekening bank ya kan, liatin aja, waduh nih kok cuma segini gitu kan, mesti bayar tagihan, bayangin nilai itu keluar gitu kan, ya udah kamu rilis aja. Perasaan yang kurang, apapun perasaannya. Perasaan takut, nggak rela, nggak ikhlas gitu kan, nggak pantas deh orang ini punya gitu kan. Dasar nih bank, dasar nih kreditor, ya nggak sih, bunganya gede banget. Nggak rela, ya itu dilepas. Lebih mudah ya memahami penjelasan Kotlia teman-teman ya. Kak, kalau intisari pandangan paling esensial dari Sedona Method itu apa Kak? Nggak ada. Tidak ada apa-apa, hanya ada ini. Nggak ada apa-apa. Oke, ini ada yang menarik pertanyaannya. Menghilangkan baper dikala masuk usia 50 tahun. Iya. Berarti kan ada belief bahwa usia itu berpengaruh pada segala sesuatu, ya nggak sih? Usia itu kan nggak ada nilainya sebenarnya, hanya angka. Itu benar. Ya. Gitu. Karena kan kita ya begini aja udah gitu. Nah, jadi kalau saya ada perasaan baper, udah usia 50 tahun, izinkan hadir dulu. Luar biasa dahsyat ya Kotlia gitu. Oke, amin teman-teman. Oke. Itu ya Ibu yang tanya hilangi baper di usia di atas 50 itu bagaimana gitu ya. Iya. Dilepas konsepnya gitu ya, Coach ya. Konsep ada umur 50. Banyak klien saya itu yang udah usianya 70, 60, 50 sekian udah banyak banget. Jadi nggak cuman kayak anak muda doang gitu, enggak. Itu kan juga belief ya. Gitu. Oke. Setelah lepasin dipegang tangan macam nggak ada tulangi. Oh gitu, gimana maksudnya? Setelah ngelepasin dipegang tangan macam tidak ada tulangnya. Tangannya jadi lebih rileks mungkin. Oh gitu ya. Iya ya. Gimana Mbak biar bisa ngelatih ini supaya konsisten terus menerus, supaya berada di stay di sini itu bisa konsisten, itu gimana Coach? Ya itu pilihan sih, kamu mau hidup gitu-gitu aja atau mau bebas. Kalau misalnya mau bebas, ya kamu akan melakukan hal yang diperlukan untuk melakukan itu, ya. Kayak misalnya dulu saya gitu, saya nggak mau ada di tingkat depresi terus-terusan, ya saya persisten untuk melakukan itu gitu. Itu ya konsistensi dan persistensi itu pilihan sendiri. Konsistensi dan persisten itu pilihan sendiri. Dan ketika kita udah sadar, semuanya sudah ini apa adanya, kita bisa dibilang merdeka dari dualitas gak sih? Iya betul. Iya. Sudah melampaui itu semua. Melampaui itu semua gitu ya. Iya. jarang menolak ini nggak sih? Atau mungkin terakhir marah kapan sih Coach? Kalau marah itu emosi pasti muncul. Oh gitu? Iya, emosi itu kita nggak bukan yang kayak kita orang suci nggak bakal kenapa-napa. Oh gitu? Enggak. Emosi pasti muncul, tapi kita tahu itu bukan kita. Oh
gitu. Jadi kalau misalnya ada yang emosi muncul, ya udah. Langsung kita saksikan gitu. Iya, langsung saksikan. Sadari gitu. Mungkin terekspresikan, karena tidak ada kita yang melakukan, ya nggak sih? Jadi mungkin terekspresikan, nggak apa-apa gitu. Kecuali kamu bereaksi, ya karena kan kalau di society kita dibilang nggak boleh marah, ya nggak sih? Gitu. Kalau kamu bereaksi, kamu lepas gitu. Tapi ketika kamu udah rilis, kamu bebas mau ngapain aja, nggak ada yang salah. Kamu marahin orang, marahin aja gitu. Tapi lucunya kalau orang itu, kalau misalnya saya sama klien gitu kan, dia cerita panjang gitu, kamu cerita atau mau, misalnya saya mau ngomong, dia nge-cut saya terus gitu, itu kan saya ngegebrak meja kan, brak gitu kan, itu kan dia kaget baru berhenti, mau cerita apa mau rilis gitu, kalau mau cerita gitu. Silahkan, mau rilis, iya gitu pilihan. Udah sejam gitu kan, ya rilis gitu. Ntar dia akan gitu, kangen ya dimarahin coach. Gitu. Jadi sudah tidak melihat itu kemarahan gitu, ya nggak sih? Jadi kita marah pada tempatnya karena memang marah diperlukan. Pada tempatnya ya. Iya, karena memang diperlukan. Jadi bukan berarti nggak bisa bakal marah, nggak. Bukan based on ego gitu ya, enggak, marahnya gitu ya. Ya Rasulullah juga marah, ya nggak sih? Nabi Isa juga gitu, marah di pasar. Coach Lia, terima kasih, plong dan happy gitu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah membantu diri sendiri dengan ada di sini. Mengontrol rasa tersakiti, Coach, gimana caranya gitu? Kalau misalnya kamu ingin mengontrol sesuatu, artinya kamu sebenarnya dikontrol oleh hal itu. Ya nggak sih? Jadi ketika kamu ingin mengontrol rasa tersakiti, kamu dikontrol oleh perasaan tersakiti itu. Jadi dilepas. Keinginan untuk mengontrol dan dikontrol, dua-duanya dilepas. Memang kita harus belajar dari orang gila, merdeka gitu. Betul. Coach Lia selalu tersenyum dan tertawa lepas, jadi menular deh. Karena hidup kan perayaan, senang-senang aja teman-teman. Jangan terlalu serius-serius banget deh, gitu ya nggak sih? Dulu saya orangnya serius banget gitu kan, kayak nggak mau ketawa gitu. Kalau senyum, lihat foto-foto saya, mungkin Inka masih ada ya teman SD ya. Kalau foto gitu cemberut terus, nggak pernah ketawa ya, bebannya berat. Serius. Gitu, sekarang ketawa-tawa aja, nggak ada yang perlu dipegangin. Tapi kayak Coach Lia itu masih ada goal-goal yang ingin dicapai nggak sih selain stay di ini gitu? Enggak. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Oh, udah nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kecewa masih ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kecewa nggak ada. Nggak ada ya? Penyesalan kadang-kadang muncul, tapi itu muncul untuk dirilis gitu. Oh, iya. Pokoknya sikat rilis aja gitu ya? Iya, rilis aja gitu. Tapi kadang-kadang juga ketika muncul, ya bukan gue gitu, yang tampaknya muncul tuh lewat sendiri juga gitu. Jadi ada momen-momen kita benar-benar ngerasa masih ada identifikasi, ya kita rilis pakai proses, tapi ada juga ketika emosi tampaknya muncul gitu. Jadi itu lewat juga gitu. Tapi kalau misalnya, ini lagi-lagi sering saya tanyakan sih supaya terkonfirmasi. Karena ada yang namanya hukum alam itu kan, hukum semesta itu kan banyak gitu ya. Oh nggak bisa dong pakai teknik itu. Setahu gue ini kalau pengen dapat uang banyak ya, kerja keras, cari sumber penghasilan yang banyak, lo harus bisa dipercaya sama orang, peluang-peluang akan datang. Lo macam rilis terus nggak ngapa-ngapain, bagaimana jelasin soal itu? Ya nggak apa-apa kalau mau mikir kayak gitu, silakan aja. Tapi hidupnya kayak gimana, lihat aja. Apakah sudah berlimpah seperti kita? Apakah dengan usaha sampai segitu udah dapat gitu ya? Sementara kayak kalau saya tadi ceritain, ya, yang saya tadi ceritain ya, waktu yang saya perlu bisnis coaching $3.000, apakah saya usaha? Enggak, datang 1.500. Karena saya memang sudah ada website gitu kan, yang saya diemin aja gitu. Jadi booking di website. Apakah saya usaha? Ya mungkin usaha dulu website, tapi kan bikin website, tapi kan itu dengan senang hati usahanya, bukan usaha yang kayak harus kerja keras. Enggak, teman-teman. Patahkan, jangan percaya kata saya ya. Saya bilang selalu jangan pernah percaya kata saya. Kamu silakan buktiin sendiri, ya. Gitu. Tapi patahkan belief kamu sendiri. Jangan mentah-mentah percaya pada pikiran atau kata-kata society gitu. Kita akhirnya jadi merdeka ya dari society gitu ya. Iya. Oke. Baik, Coach Lia. Dirilis emosinya atau penyebab emosi itu yang muncul, Coach, gitu katanya? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya. Sebenarnya saya emosinya aja udah cukup. Oke. Gitu. Karena ada penyebabnya, itu kan sebenarnya ada emosi juga. Kenapa? Sebenarnya gini, kalau yang kita kan nggak main di pikiran ranahnya, kita main di akarnya, di emosinya. Itu kan akarnya. Ya makanya afirmasi nggak bakal berhasil kalau kamu nggak yakin, ya nggak sih, ada emosinya kan.
Jadi kita nggak main di ranah ini, kita mainnya di akarnya. Jadi kalau penyebab kenapa sebabnya muncul, kan tuh ada pikirannya tuh, pasti ada emosinya. Jadi itu yang diangkat, emosinya jadinya. Itu baca di YouTube aja, di Instagram saya aja. Itu kan banyak informasi-informasi yang saya banyak. Join Instagramnya Kak Dia, namanya Sedona Method Indonesia. Tanpa dot ya, yang dot udah tanpa di-hack. dot ya. Tapi yang sudah dihack itu pun sama si hackernya baik hati ya, tidak dihapus. Kamu silakan kalau mau belajar dari situ juga silakan. Cuma jangan gitu. berinteraksi di situ gitu ya. Itu udah dihack teman-teman. Sedona Method.Indonesia sudah dihack. Kalau mau beli mobil Pajero Sport, apa yang harus dilakukan? Jangan Pajero deh. Goncangannya terasa. Selain Pajero aja. Gimana sih? Gimana Kot jawabannya Kot? Dibikin goal aja, tapi emang benar kamu pengen itu. Iya nggak sih? Kenapa emang pengen itu? Nah itu yang digali dulu. Karena mungkin keren gitu ya. Iya keren. Nah berarti kan butuh approval dari orang lain atau diri sendiri. Itunya dulu dilepas. Nanti kamu jadi tahu, oh aku memang pengen beli mobil ini. Bukan karena aku butuh approval biar gaya-gayaan, pengen mengontrol atau ngerasa aman dengan ada mobil whatsoever, itu kamu bersihin dulu. Ya. Nanti kalau udah yakin, iya benar nih aku mau beli si Pajero itu, bikin goal. Ya, goal prosesnya ada. Saya udah pernah bagiin gratis teman-teman, ya pun saya tuh selalu ngasih gratisan ya. Tapi tetap harus berbayar ilmu, karena kalau saya dikasih gratisan juga nggak dikerjain. Betul sih. Iya. Biar ada rasa eman, aku udah bayar segini, masa nggak tak praktekin gitu. Iya, gitu. Jadi bayar yang di gratisan tuh ada. Jadi saya mengizinkan diri saya untuk punya Pajero dengan mudah dan menyenangkan. Kamu rilis semua yang bilang nggak mungkin. Dan kemudian nanti actionnya juga perlu ada. Jadi nggak wishful thinking. Kalau seandainya kamu main-mainan di ranah cuman ngarep terus udah gitu, bayangin seolah-olah udah ada. Nanti kamu jadi terjebak dalam magical thinking. Artinya jadi ngayal aja gitu, ngarep-ngarep. Apa sih itu namanya bahasa Indonesia magical thinking itu ya? Nah itu mungkin ada aksi yang perlu dilakukan gitu. Hubungin dealer, nanya harga dulu gitu, buka website, kan ada aksi-aksi itu. Tapi mungkin ada bagasi emosinya tuh, males, nanti mahal, nah itu kan dilepas dulu gitu. Jadi ketika emang melakukan, beneran terjadi, akhirnya terwujud. Bisa juga begitu caranya, bisa juga ntar dikasih orang. Kayak klien saya, pengen iPhone coach, ya udah ayo kita rilis nih ya, receh-recehan gitu loh. Kalau seandainya kita kadang-kadang rilis, dapat 2 dia. Gratis, nggak ngeluarin apa-apa. Dapat 2 gitu kan iPhone. Gitu bisa mungkin. Ya, tapi jangan mengharapkan dapat dari orang gitu. Kita rilis dulu, bisa jadi kita yang beli, uangnya disediakan seperti yang saya kasih. Jadi kita terbuka dari segala arah. Ngatur. Aku maunya dari sini aja, aku nggak mau ngeluarin uang, aku maunya dikasih. Ya, itu udah konting control. Iya. Selama ini seolah-olah mau beli itu harus pakai uangku sendiri gitu. Iya. Enggak, aduh aku tuh ya udah pengalaman banget. Aku tuh nggak punya duit sama sekali tuh. Ada deh teman-teman momen saya tuh bener-bener nggak punya duit sama sekali tuh, bangkrut abis. Kan adik saya kan tinggalnya di London ya, yang perempuan. Ya saya dibayarin terus tuh, tiba-tiba ke London gratis. Tapi lucunya kalau seandainya waktu saya di London itu kan saya banyak teman. Terus udah gitu, tapi saya nggak pernah ngarep dibayarin. Saya selalu bilang sama adik saya, pinjem dulu dong 30 pound. Nanti gue pegangan doang, nanti gue nggak makan gitu kan biasanya. Tapi kan gak enak, kadang-kadang mau beli teh ya berapa sih, 15 pound gitu misalnya, ya udah pokoknya saya udah ngantongin duit aja ada gitu kan. Tiap kali ketemu teman dibayarin, gak usah Li, kita yang bayar, gak usah Li, aku yang bayar gitu. Tapi saya nggak ada niat aji mumpung gitu, gue nggak punya duit nanti dibayarin, nggak ada gitu. Saya udah siapin, at least saya ya sama adik saya ada pinjam dulu 30 pound gitu kan. Jadi jangan ngarep kayak gitu, ngarep-ngarep itu malahan bikin kamu terjebak teman-teman gitu ya. Coach, sekarang ini terakhir Coach, ini case pribadi saya Coach. Silakan. Biar mungkin terjadinya lebih cepat gitu ya. Iya. Dan kadang kan seolah-olah, aku kan suka nebak gitu. Mungkin nanti akan begini, padahal itu kan nggak bagus gitu. Proyeksi ya. Aku lagi, tapi kayaknya udah dekat banget sih. Sebenarnya sudah, cuman masih ada pertimbangan segala macam gitu. Aku lagi menginginkan satu rumah lagi gitu. Itu tuh nilainya nggak perlu disebut lah ya. Pokoknya di atas 3 gitu ya. Itu gimana Coach cara rilisnya Coach ya? Kita rilis aja ya. Oke, siap Coach. Oke, sekarang boleh nggak stop dulu sebentar, relax dulu. Dan perhatikan aja saat ini seperti apa adanya, boleh nggak? Iya. Oke. Bagaimana? Hanya bagaimana? Kalau ini sudah kebebasan, ini keberadaan. Iya. Dan tidak ada yang perlu ditambah dan dikurang dari ini.
Boleh nggak? Setidaknya terbuka dulu pada itu. Iya, iya, oke. Oke. Nah, sekarang coba lihat lokasi rumah itu dan wujud rumahnya. Oke, dan sip. semuanya. Sip, detail Coach. Detail, Iya. ya. Silahkan bayangin dulu ketika itu udah punya, ya. Udah ada, udah disediain, itu udah milik sendiri. Sebenarnya hidup bakal kayak gimana sih? Apa aja yang bakal didapat dari rumah itu? Siapa aja orang-orangnya? Boleh nggak? Bayangin aja dulu semuanya. Kalau udah puas kasih tahu. Belum Coach. Iya, puas-puasin. Nggak ada limitasi. Udah Coach. Oke. Ada yang meragukan hal itu nggak? Nggak ada. Oke. Ada yang bilang nggak mungkin? Nggak ada. 100% mungkin? Iya. Nggak ada yang menghambat, mencegah, menghalangi sama sekali? Ada sih, kalau penghambat ada sih. Ada, oke. Nah, apapun yang menghambat itu, saat ini boleh nggak diterima dulu, diakui dulu. Oke. Nah, kemudian boleh nggak kalau itu dilepaskan? Boleh. Mau nggak melepas itu? Mau. Kapan? Sekarang, saat ini. Oke. Oke, Coach. Oke. Nah, lihat lagi sekarang. Masih ada nggak yang tampaknya mencegah, menghambat, atau menghalangi? Nggak ada, Coach. 100% mungkin? Iya. Oke. Nah, yang 100% mungkin ini boleh nggak serahin aja pada kekuatan yang tahu jalannya. Sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu. Termasuk yang disebut aku, Hendra. Serahin aja pada yang tahu jalannya. Termasuk aku ya? Iya, termasuk aku. Termasuk pikiran apapun yang muncul saat ini. Sampai kosong. Sampai tidak ada apa-apa yang tersisa. Sip, Coach. Udah. Rasanya gimana? Rasanya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa? Udah. Oke. Kita cek ya. Ketika ngeliat rumah itu rasanya gimana? Suka aja. Oke. Seneng. Oke. Nah, sekarang bahagia ini, senang ini, biarkan aja dia melebur, melebar. Termasuk semua yang ada di sini ya, izinkan larut ke dalam itu. Tubuh itu, tubuh ini, tubuh-tubuh lain yang sedang menonton. Oke. Ruangan ini larut ke dalam rasa senang. Sip. Oke, Coach. Good. Rasanya apa? Bahagia luar biasa, Coach. Nggak butuh apa-apa, Coach. Iya. Ketika nggak butuh apa-apa, justru disitulah keajaiban terjadi anehnya. Tapi nggak usah diharapin ya kan? Iya, gitu. nggak Tapi usah ini diharapin. sudah cukup. Ini ngelepasin namanya ngelepas, tidak melekat dengan apa-apa. Gila, ini sumpah keren. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Coach ya. Terima kasih sudah mau nanti. Kadang-kadang soalnya kita ngerasa vulnerable gitu ya, nggak pengen kelihatan, kayaknya pengennya tampaknya aku nggak ada apa-apa aku gitu kan. Tapi justru di situ ketika kita mengizinkan diri kita untuk deal sama itu kan lepas gitu. Tapi aku oke deh dengan tuh namanya penjelasan Coach Lia di awal gitu ya. Ketika kita ngelepas satu gitu, yang lainnya ikut kecantol, ikut include gitu ya nggak sih? Aku ngerasain itu soalnya. Benar. Iya. Gila Mas Hendra mukanya teman-teman kalau bisa lihat. Luar biasa. Mantap Coach Lia, mantap. Bener. Saya nggak ngapa-ngapain. Tidak ada saya yang melakukan apapun.